Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita yang ada di ruangan ini, di rumah Anda masing-masing, bawa hati kita di hadapan Tuhan malam hari ini. Kita mau kembali lagi merindukan Tuhan dalam ibadah malam hari ini. Pujian, sembah dan doa, bahkan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi bagian setiap kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu yang indah kami nikmati sampai malam hari ini. Terima kasih untuk satu hari yang Tuhan jadikan baik bagi kami. Dari pagi, siang hingga saat ini kami boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Kami boleh mengalami kebaikan Tuhan. Kami boleh mengalami hal-hal yang indah daripada Tuhan. Dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini, Engkau juga memberkati mereka dalam segala keadaan dan situasi yang ada. Tuhan, tidak pernah Engkau meninggalkan setiap kami. Engkau terus memberkati ibadah kami malam hari ini, biar kami boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat darah anak domba Allah yang sudah menguduskan setiap kami, darah anak domba Allah yang sudah membenarkan setiap kami, sehingga kami layak masuk lebih lagi dalam kemuliaan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasa-Nya atas kita. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja,
Kuingini Engkau saja Tuhan, diam dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Siang dalam layanan-Mu, yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Dari awal katakan, pulihkan aku Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ini doa kami, ubah hatiku, ubahlah hidup Tuhan, untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus, lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, diam
Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Di mataku engkau termulia. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman. Sekali lagi kau yang haus lompatkan firman, katakan Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, sampai kesudahan zaman sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku,
Tuhan, tiada yang kami kagumi selain Engkau saja Tuhan. Dan hanya Engkau yang kami ingini di dalam kehidupan kami, bahkan lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih untuk kemuliaan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Terus Tuhan, Kau menyatakan pribadi-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kedahsyatan-Mu dalam kehidupan setiap kami yang berharap dan bergantung hanya kepadamu Tuhan, yang menanti-nantikan Engkau, yang merindukan Engkau senantiasa. Biar Engkau Tuhan Yesus termanifestasi, Engkau bekerja lebih lagi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami mau Tuhan mengalami Engkau lebih dan lebih lagi, khususnya di hari-hari ini Tuhan. Biar Engkau saja Tuhan yang menjadi fokus utama perhatian kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biar terus kami bersandar dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Lebih dari apapun juga Tuhan, kami memandang hanya kepadamu saja Tuhan. Hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Biar Engkau Tuhan Yesus terus menyatakan diri-Mu, bahkan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau menuntun kami di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Mengetahui dan memahami masa dan waktu di mana kami hidup hari-hari ini Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat bagaimana Tuhan mengatur segala sesuatu. Bahkan Engkau sudah menetapkannya sejak sebelum dunia dijadikan Tuhan. Engkau sudah mengatur segala sesuatu Tuhan. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan apa yang akan segera terjadi, semua ada di dalam kendali-Mu, semua ada di dalam kedaulatan-Mu Tuhan. Dan saat kami mendengar firman-Mu, saat kami belajar firman-Mu, biar kami semakin mengerti, biar kami semakin memahami isi hati-Mu, kami semakin yakin teguh bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, dan tidak ada yang lain Tuhan yang harus kami percayai, yang kepadanya kami harus memedomi di dalam, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya firman-Mu saja yang menuntun dan memimpin dalam kehidupan kami, dan kami boleh terus merasakan Tuhan kuasa kemuliaan-Mu, hadirat-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini, Engkau melawat mereka, setiap pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan segala kebutuhan yang ada, dengan segala Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Engkau Tuhan yang melawat, Engkau yang bersemayam di atas tahta kehidupan setiap kami Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Engkau saja Tuhan yang menjadi perhatian penuh dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, berkati setiap kami. Bahkan saat kami belajar firman-Mu, apa yang disampaikan boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peneguhan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami tidak dibuat takut, tetapi justru kami semakin percaya kepadamu, dan kami boleh terhibur dengan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, baik yang mendengar maupun yang berbicara, biar kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah menyerahkan waktu ini dalam tangan kekuatan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita kembali lagi akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengulas tentang Alkitab tentunya, dan kita akan banyak belajar tentang apa yang menjadi prioritas Tuhan, khususnya di hari-hari yang sedang berakhir. Kita akan belajar tentang profetik di dalam Alkitab.
kita akan belajar tentang tanda kedatangan Yesus Kristus. Kali yang kedua, kita akan belajar tentang nubuatan Alkitab secara keseluruhan, ya, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru di kitab Wahyu, bahkan yang sudah disampaikan kepada nabinya yaitu Daniel. Kita akan belajar banyak hal, dan tentunya ini akan dibagi menjadi beberapa sesi. Saya akan berbicara tentang peperangan menjelang akhir zaman, karena bagian ini seringkali membuat bahkan orang-orang Kristen pun bingung, karena menjelang akhir zaman banyak sekali peperangan. Tetapi yang saya mau sampaikan di beberapa sesi ke depan, termasuk sesi kali ini, saya akan berbicara tentang 3 perang saja. 3 perang ini adalah perang-perang yang utama menjelang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Bahkan ada 1 perang lagi yang Tuhan izinkan terjadi menjelang ditetapkannya atau dimulainya kerajaan 1000 tahun pemerintahan Yesus Kristus di atas muka bumi. Jadi kita akan belajar banyak hal. Kalau Anda mencatat, ada baiknya Anda boleh memperhatikan hal-hal ini. Saya percaya dan saya berdoa supaya ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Saya sudah meluangkan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan untuk melakukan riset terhadap hal-hal yang akan saya sampaikan dalam beberapa sesi ke depan. Dan saya berdoa biar ini boleh menjadi bukan sekedar pengetahuan, tetapi membuat kita semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan lebih dan lebih lagi, semakin percaya kepadanya. Karena melalui kebenaran yang disampaikan, saya percaya kita akan melihat kedaulatan Tuhan yang begitu luar biasa dari awal penciptaan sampai nanti langit baru dan bumi baru. Mari kita melihat bersama-sama peperangan menjelang akhir zaman. Saya mulai dengan slide yang pertama tentang profetik di dalam Alkitab. Tahukah Anda bahwa Alkitab Anda itu kurang lebih 27% bersifat profetik. Jadi kalau Anda tidak suka nubuatan, Anda tidak suka profetik, ya Anda harus buang lebih dari 1/4 dari Alkitab Anda. Karena 27% dari Alkitab bersifat profetik. Isinya adalah ayat-ayat prediktif, ayat-ayat nubuatan. Ada 8.362 ayat prediktif yang bersifat menubuatkan sesuatu. Ada 1.817 prediksi yang dibuat di dalam Alkitab. Dan ada 737 hal yang berbeda yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Kita tidak akan melihat satu persatu daripada angka-angka ini. Ya, kalau Anda tidak percaya, Anda bisa lakukan riset sendiri untuk membuktikan angka-angka ini benar. Atau Anda percaya saja kepada apa yang saya sudah kerjakan. Haleluya. Ya, 28,5% dari Perjanjian Lama itu bersifat profetik. 21,5% dari Perjanjian Baru itu bersifat profetik. Jadi secara rata-rata Alkitab Anda kurang lebih 27% itu bersifat profetik. Karena itu nubuatan atau profetik merupakan sentral atau pusat atau pesan utama dari Alkitab. Dan khusus tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, mari kita lihat di dalam slide yang berikutnya. Khusus tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, di dalam Perjanjian Lama ada 1.845 referensi dan ditulis di dalam 17 dari 39 kitab Perjanjian Lama. Itu menyatakan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua. Di dalam Perjanjian Baru ada 318 referensi. Dan dari 27 kitab Perjanjian Baru dituliskan tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua di dalam 23 kitab atau surat. Totalnya ada 236 pasal. Ya, di dalam Perjanjian Baru total
jumlah pasal adalah 260 pasal. Jadi ini luar biasa saudara, kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua itu boleh dikatakan mendominasi perjanjian baru. 236 pasal dari total 260 pasal. Dan ini saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, untuk setiap nubuatan tentang kedatangan Yesus Kristus yang pertama, terdapat 8 nubuatan tentang kedatangannya kali yang kedua. Dan kalau setiap nubuatan tentang kedatangan Yesus kali yang pertama itu sudah digenapi, ya sampai pada hal yang terkecil, maka saya percaya kedatangan yang kedua, nubuatannya pasti akan digenapi dan sedang digenapi. Haleluya. Selanjutnya mari kita lihat profetik di dalam Alkitab secara keseluruhan. Ini gambaran umum saudara. Ini yang perlu kita ketahui, isi daripada Alkitab Anda dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan di sini sampai millennial kingdom, sampai kedatangan Yesus, second advent, dan kerajaan 1000 tahun. Bagian ini saya sudah sering jelaskan tentang kerajaan antikris, itu selama 7 tahun masa kesesakan, ya dibagi menjadi 2 periode 3,5 tahun. Ya, kemudian ini nanti kita akan bicara, ya mungkin sebagian hari ini kita akan belajar tentang perang Gog dan Magog. Kemudian kerajaan antikris akan ditutup dengan perang besar. Ya, kita tidak akan mengcover perang besar itu sampai mungkin sesi berikutnya atau minggu depan, yaitu perang Harmagedon. Ya, kemudian kita melihat sebelum salib Kristus, kita tahu ada kerajaan Asyur, ada kerajaan Mesir, tetapi yang paling dominan sebenarnya adalah mulai dari kerajaan Babel. Babel, Media Persia, kemudian Yunani, dan kita masuk dan sedang ada di dalam zaman kerajaan Romawi, sekalipun Romawi sebenarnya sudah jatuh, tetapi masih ada sisa-sisanya. Dan inilah yang disebut oleh Alkitab sebagai the times of the Gentiles, dari sejak Babylon berkuasa sampai dengan berakhirnya kerajaan antikris atau masa kesesakan besar. Ini disebut di dalam Lukas 21 ayat 24 sebagai waktu atau zaman pemerintahan non-Yahudi. Disinilah Israel dikuasai, Yerusalem dikuasai, bahkan Israel berhenti menjadi sebuah bangsa ketika mereka mengalami 70 tahun pembuangan di Babel. Dan tahun 70 Masehi kita tahu bahwa terjadi diaspora lagi, terjadi penyerakan orang-orang Israel ketika mereka mengalami penganiayaan besar. Yerusalem dihancurkan oleh kerajaan Romawi, dan ini kita belajar nanti juga ada hal-hal yang menarik yang berkaitan dengan kisah para rasul. Ya, kenapa beberapa rasul di sana ya melakukan apa yang mereka lakukan? Karena mereka sudah mendapatkan penglihatan, mereka mendapatkan nubuatan, dan mereka percaya kepada firman Tuhan, apa yang dikatakan Yesus tentang hancurnya Yerusalem. Dan kita tahu bahwa di antara zaman gereja ini, tepatnya tahun 1948, Israel merdeka dan kembali menjadi bangsa lagi setelah 2600 tahun lamanya mereka terserak. Dan kita melihat di sini, kita hidup di zaman Israel saat ini masih menolak Mesias, sekalipun tidak semua orang Yahudi tidak percaya, tetapi sebagian besar masih belum percaya Yesus. Dan hal itu akan berubah nantinya di masa kesesakan, karena banyak dari mereka yang akan kembali kepada Tuhan. Israel repents, mereka bertobat melalui penginjilan daripada 144.000 penginjil Yahudi maupun dari 2 saksi Allah yang Anda bisa juga membuka di dalam sesi yang sudah pernah saya bahas sebelumnya. Dan kita tahu kepada Daniel diberikan nubuatan tentang 70 minggu, ya 70 tahun. Sebenarnya ini ada 70 kali 7 tahun. Jadi totalnya adalah 490 tahun. Ya, 69 minggu ini dalam bahasa Inggris.
itu 483 tahun sudah digenapi. Kita sedang menantikan penggenapan 7 tahun terakhir. Kita sedang hidup di dalam zaman Roma pasal yang ke-11, di mana Israel masih dikuasai oleh orang-orang non-Yahudi, dan kita hidup di zaman pemerintahan non-Yahudi yang masih lebih dominan. Tetapi kita akan melihat nantinya bahwa Israel sudah dibangkitkan oleh Tuhan sehingga ya akhir zaman, sehingga peperangan yang sudah dinubuatkan akan segera terjadi dan semuanya sudah mengarah ke sana, saudara. Ya, tadi kita melihat di bagian berikutnya, slide yang berikutnya bisa dibuka. Ini hanya, saya tahu mungkin ini terlalu kecil, tetapi ini hanyalah kalau Anda melihat slide yang sebelumnya, kemudian Anda zoom dan Anda buat lebih detail lagi. Inilah berbicara tentang Daniel pasal yang ke-9, nubuatan tentang Daniel, tentang yang disampaikan oleh Daniel untuk bangsa Yahudi, bangsa Israel. Ya, ini adalah breakdownnya, ini adalah tahun-tahunnya. Memang kalau kita bicara tahun, kita tidak bisa terlalu kaku, karena ketika berbicara tentang hal-hal yang profetik, ya terkadang kita harus fleksibel karena tidak pasti waktunya. Ya, berbicara tentang sejarah pun demikian, terkadang ada selisih 1 atau 2 tahun. Ya, itu kita harus fleksibel, saudara. Jadi di sini kita melihat ini adalah penglihatan yang diberikan oleh Tuhan. Sebenarnya mimpi Raja Nebukadnezar tentang emas, kemudian ada perak, kemudian tembaga, dan juga besi. Dan kita melihat ini adalah domba jantan yang adalah media Persia, kemudian kambing jantan yang kita juga nanti akan lihat, yaitu kerajaan Yunani yang tidak bertahan lama di bawah pemerintahan Alexander Agung, yang akhirnya terpecah menjadi 4 kerajaan. Itu pun menjadi hal yang penting untuk kita pelajari nantinya. Dan kita melihat di sini kerajaan Romawi mulai berkuasa, dan kerajaan Romawi ini akan terus ada sampai berakhirnya masa kesesakan besar. Dan kita melihat di sini mulainya Israel dibuang ke Babilonia, kemudian mereka disuruh kembali, diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah maupun kota Yerusalem, tembok-tembok Yerusalem oleh Raja Kores. Ya, waktu itu berkuasa atau memerintah di kerajaan Media Persia. Kalau Anda bertanya-tanya, yang seringkali lebih terkenal adalah Persianya. Medianya kemana? Media itu hari-hari ini adalah orang Kurdis, saudara. Kalau Anda mendengar suku Kurdis, itu adalah orang-orang Media. Dan Yunani kita tahu, dan Yunani memegang peranan yang sangat penting. Kita akan lihat nanti peran daripada kenapa Tuhan memasukkan Yunani dalam sejarah Alkitab. Karena banyak sekali sebenarnya kerajaan di dunia ini, tetapi kenapa hanya 4 kerajaan ini yang Tuhan pedulikan? Ada apa dengan yang lain? Semuanya berkaitan dengan umat pilihan Allah yang adalah Israel. Ya. Jadi ini hanya sekedar detail. Nanti mungkin kalau Anda tertarik, Anda bisa mendapatkannya. Dan ini hanya perintah, surat-surat perintah daripada Kores, Darius, kemudian Ahasiweros, dan semua yang memberikan perintah kepada orang-orang Israel untuk kembali ke tanah asal mereka, untuk membangun kembali baik itu fondasi bait Allah ataupun tembok-tembok Yerusalem. Semuanya ada di rincian berikut ini. Ya, sampai pada akhirnya nanti akan ditutup dengan perang Harmagedon seperti yang saya sudah sampaikan sebelum kita masuk ke zaman milenium dan kekekalan pada akhirnya. Oke, kita lihat bagian yang berikutnya tentang peran daripada 4 kerajaan. Kenapa? Di dalam nubuatan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, hanya 4 kerajaan yang seolah-olah mendominasi profetik di dalam Alkitab. Semuanya berkaitan dengan Israel. Dan semuanya berkaitan dengan pada akhirnya penyebaran nama Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, Babel. Kenapa Babel penting atau Babilonia?
Ya, karena umat Israel ada di sana selama 70 tahun. Tuhan menyimpan, bahasa Alkitabnya memang membuang, tetapi sebenarnya Tuhan menyimpan bangsa Israel di sana, mempertahankan kehidupan mereka. Bahkan firman Tuhan dikatakan kalau mereka tidak pergi, mereka akan mati. Justru mereka harus pergi ke Babilonia supaya mereka tetap hidup. Dan di sanalah mereka berada selama 70 tahun. Kemudian muncullah kerajaan Media Persia, tentunya Persia yang lebih dominan. Persia kenapa penting? Karena merekalah yang memerintahkan Israel untuk kembali. Bahkan nama Kores itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya 100 sampai 200 tahun sebelum Kores menjabat. Itu sudah dinubuatkan bahwa akan muncul seseorang bernama Kores yang akan memerintahkan bangsa Israel untuk kembali ke tanah asalnya dan membangun kembali reruntuhan yang ada di Israel. Kenapa Yunani penting? Ya, tentunya kita tahu bahwa bahasa daripada perjanjian baru adalah Yunani. Dan orang-orang Israel yang lahir di selama masa pembuangan atau menjelang berakhirnya masa pembuangan, mereka bahkan sudah tidak bisa lagi berbicara bahasa Ibrani. Dan mereka lebih mengenal bahasa Yunani. Karena itu Tuhan izinkan perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani. Dan inilah yang pada akhirnya membuat kekristenan mendunia. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk melayani orang-orang Yunani. Dan melalui pengaruh Helenisme, ya, ini adalah berkaitan dengan budaya Yunani. Dan ini mendominasi era waktu itu, zaman waktu itu. Sehingga kekristenan pun semakin dikenal dan semakin dampaknya dirasakan. Dan yang terakhir tentunya Romawi. Kita tahu Romawi dengan Pax Romana. Pax Romana ini adalah satu fakta perdamaian Romawi. Dan Pax Romana ini konsekuensinya adalah ada keamanan, ada kedamaian, ada juga banyak jalan. Makanya disebut ada banyak jalan menuju Roma. Itu berasal dari Pax Romana, ya, ungkapan itu. Dan ini mengakibatkan atau punya konsekuensi bahwa dunia ini mulai terkoneksi dengan jalan, dengan infrastruktur yang baik, sehingga kekristenan lebih pesat lagi menyebar pada zaman Romawi. Jadi ini jelas kenapa Tuhan mementingkan atau mengutamakan 4 kerajaan ini, karena mereka berperan penting bagi masa lalu penyebaran kekristenan, penyebaran Yudaisme, penyebaran daripada budaya-budaya Yahudi. Kemudian juga berperan penting bagi masa depan umat manusia. Jadi inilah kenapa Tuhan menganggap 4 ini perlu kita perhatikan dan mendapat perhatian khusus. Mari kita lihat sedikit tentang kejatuhan Romawi. Romawi ini dibagi menjadi 2 pada saat dia terpecah. Makanya kalau Anda melihat visi atau mimpi yang Tuhan berikan kepada Nebukadnezar, di bagian kakinya itu terpecah menjadi 2. Itu menjadi Romawi Barat dan Romawi Timur. Romawi Barat itu jatuh lebih dahulu pada tahun 476 Masehi. Ini yang mencakup Roma dan semua. Tetapi Anda harus ingat, ada yang namanya Romawi Timur. Romawi Timur itu belum jatuh sampai pada tahun 1453 Masehi. Itu hampir 1000 tahun kemudian baru Romawi Timur itu jatuh. Romawi Timur, kalau Anda belajar sejarah, ibu kotanya adalah Konstantinopel, yang hari ini adalah Istanbul, yang posisinya ada di Turki. Nah, jatuhnya Romawi Timur itu dikuasai kemudian oleh kerajaan Ottoman Turki, yang menguasai Timur Tengah selama 400 tahun, yaitu tahun 1517 sampai 1917. Lalu Ottoman dikalahkan oleh Inggris, dan sejak tahun 1917
terjadilah pembagian wilayah Timur Tengah seperti yang kita ketahui hari ini. Jadi semua ini merupakan perjalanan daripada sejarah. Kenapa saya perlu bicara semua ini? Karena ini akan menuntun kita, membuat kita memahami nantinya tentang siapa-siapa aktor di dalam perang akhir zaman. Sekarang kita akan masuk di dalam perang Gog dan Magog yang ditulis di dalam Yehezkiel 38 sampai 39. Tentunya ada Gog dan Magog di tempat yang lain, tetapi itu adalah perang yang berbeda. Saya mau fokus pada perang Gog dan Magog di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Sebelumnya saya mau memberitahukan kepada Anda sedikit tentang timeline atau keberadaan Yehezkiel dibandingkan Yeremia dan Daniel. Kalau Anda membaca kitab-kitab ini seringkali Anda bingung kapan mereka berbicara, dalam konteks apa, dalam kondisi seperti apa mereka berbicara. Jadi Anda harus tahu bahwa Yeremia itu yang lebih dulu, saudara. Yeremia ini mulai bernubuat bahkan sebelum pembuangan Israel ke Babel. Ya, kalau Anda lihat pembuangan Israel ke Babel di sini 70 tahun. Ya, kemudian ini kotak yang orange maupun yang kuning ini merupakan 3 raja terakhir, 3 raja Yehuda. Kemudian di atas ini berbicara sedikit tentang kerajaan Babilonia sendiri, dimulai dengan Nebukadnezar. Kemudian di Alkitab Anda juga ada Ewil Merodak dan seterusnya sampai Belsazar. Ya, kemudian Yeremia terus bernubuat tentang kejatuhan dan pembuangan Israel. Dan pada akhirnya Yeremia tidak ikut ke Babel karena oleh pasukan Babel atau oleh raja Nebukadnezar, Yeremia dianggap sebagai dialah yang menubuatkan bahwa Israel akan dibuang, ya Yerusalem akan jatuh ke tangan Babel. Maka dianggap Yeremia ini orang baik sehingga dia diizinkan untuk tetap tinggal di sana. Kemudian Daniel, inilah yang pertama kali diangkut. Daniel bersama dengan teman-temannya, kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego, pertama kalinya diangkut ke Babel itu Daniel, dan dia mulai bernubuat di sini. Dan memang periode nubuatan Daniel lebih lama dibandingkan Yehezkiel. Ya, Daniel sampai di akhir pun dia masih diberikan nubuatan oleh Tuhan. Kemudian kita melihat Yehezkiel itu berkhotbah atau bernubuat di antaranya, ya, di tengah-tengah masa pembuangan Israel. Jadi dengan seperti ini sekarang Anda tahu, kalau Anda membaca Yehezkiel, Anda tahu pun orang Israel sedang, dan juga sebagian besar daripada nubuatan Daniel itu sebagian besar dinubuatkan ketika bangsa Israel ada di pembuangan. Kemudian tentunya kita tahu setelah mereka kembali ke Israel, muncul nama-nama Zerubabel, kemudian ada Esra, ada Nehemia, dan seterusnya. Ya, itu setelah pembuangan. Jadi inilah kurang lebih lini masa atau timeline daripada Yehezkiel dan juga nabi-nabi yang lainnya. Dan sekarang kita mulai masuk lebih dalam lagi ke kitab daripada Yehezkiel itu sendiri. Saya tahu ini semuanya kecil, ini hanyalah pembagian daripada kitab Yehezkiel. Nanti kita akan fokus di sini, saudara. Ini adalah pasal yang ke-38 dan 39, itu ada di sini. Tetapi kalau Anda membaca Yehezkiel, ini merupakan struktur daripada kitab Yehezkiel. Dimulai dengan kemuliaan surgawi, kemudian kemuliaan itu pergi, dan pada akhirnya kemuliaan itu akan kembali, ya. Dan ini sudah masuk nanti di Yehezkiel pasal yang ke-40. Ini sudah berbicara tentang di tengah-tengah masa kesesakan dan juga menjelang daripada masa milenium, di mana di sana ada bait Allah yang dibangun dan ada penyembahan yang diperbaharui dan seterusnya. Kita melihat di sini bahwa Yehezkiel terus bernubuat tentang kejatuhan daripada Yehuda, kejatuhan daripada Israel
Ya, 7 tahun dia bernubuat tentang kejatuhan daripada Israel, dan 15 tahun dia berkhotbah tentang pemulihan daripada Israel. Jadi di sini judgment to come, penghakiman, di sini restoration to come atau pemulihan. Dan Anda bisa melihat satu persatu daripada rincian dari kitab Yehezkiel. Sekali lagi, Yehezkiel 36 dan 37 itu sebagian besar sudah digenapi. Nanti kita juga akan lihat. Dan kita selanjutnya menantikan peristiwa yang ditulis di dalam Yehezkiel 38 dan 39. Itulah peristiwa di dalam lini masa profetik ini yang berikutnya yang akan terjadi. Ya, jadi di sini kita melihat ya kota Yerusalem dihancurkan. Di sini mulai dari titik ini ke sana Yerusalem menjadi ternama lagi. Dan kita akan lihat di slide yang berikutnya tentang peperangan yang ada di akhir zaman. Ya, ini ayat-ayat referensinya kalau Anda mau catat di dalam Yehezkiel 38 ya ditulis tentang peperangan Gog dan Magog. Kemudian juga Mazmur 83 ya. Mazmur 83 ini juga berkaitan nantinya dengan perang Harmagedon setelah masa kesesakan 7 tahun. Dan itu Anda bisa konekkan dengan Zakaria pasal yang ke-12 dan juga Yesaya pasal yang ke-11. Jadi di antara perang Gog dan Magog dan perang Harmagedon ada kurang lebih 7 tahun di tengah, yaitu 7 tahun masa kesesakan. Ini hal yang perlu menjadi perhatian kita supaya kita tahu di mana kita berada, dan ayat-ayat referensinya itu mengacu kepada peristiwa apa yang sedang dibicarakan. Jadi ini hal-hal yang sangat penting untuk menjadi referensi kita supaya kita tidak bingung ketika kita belajar firman Tuhan. Sekarang mari kita masuk di dalam Yehezkiel 36 dan 37 yang tadi saya sudah singgung, bahwa kedua pasal ini sebagian besar sudah digenapi. Kalau Anda membaca di dalam pasal 36 dan pasal 37, jelas sekali Tuhan melalui Nabi Yehezkiel menubuatkan tentang kelahiran kembali bangsa Israel, dan itu sudah terjadi tahun 1948. Dan kita juga melihat kembalinya orang Yahudi ke tanah suci. Tanah suci di sini tentunya bukan Mekah yang dimaksud, tetapi adalah Yerusalem atau Israel. Ya, jadi orang Yahudi kembali ke tanah suci mereka setelah berabad-abad di pengasingan. Ya, mari kita lihat, dari tadi kita belum baca ayat Alkitab kan? Jadi mari kita lihat Yehezkiel 36 ayat yang ke-10 dan 11. Di sana Tuhan bernubuat bahwa aku akan membuat manusia banyak di atasmu, yaitu segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu, dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu, dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula, dan akan berbuat baik kepadamu lebih daripada keadaan dahulu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ayat 24, di sana dikatakan, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Ayat 37 dan 38. Beginilah firman Tuhan Allah. Dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia, seperti domba-domba persembahan kudus, dan seumpama domba-domba Yerusalem pada waktu-waktu perayaannya, begitulah kota-kota yang sudah runtuh penuh dengan lautan manusia. Dengan begitu mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Yehezkiel 37 ayat 12 dikatakan di sana, oleh sebab itu bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah.
Sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Satu ayat lagi, ayat 21. Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Ini pun sudah digenapi dan terus digenapi. Bagian yang ketiga, pembangunan kembali reruntuhan Israel. Kita tahu hari ini Israel itu punya kekuatan militer, punya kekuatan ekonomi, punya pusat teknologi yang begitu memukau, yang banyak sekali dipakai dan diterapkan oleh banyak perusahaan di Indonesia. Juga termasuk, saudara, khususnya dalam hal irigasi, dalam hal pertanian, itu mereka sudah top of the line. Mereka adalah ahlinya. Ya, Yehezkiel 36 ayat yang ke-36, dan bangsa-bangsa yang tertinggal yang ada di sekitarmu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah musnah dan menanami kembali yang sudah tandus. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Kita lihat berikutnya, slide yang berikutnya, poin yang keempat tentang pertumbuhan kembali. Padang gurun gersang menghasilkan bahan pangan, buah-buahan, dan pepohonan. Bahkan mereka saat ini menjadi supplier bagi Eropa dan negara-negara Arab. Kita bicara padang gurun, saudara. Padang gurun yang dipulihkan. Jadi kalau Tuhan sudah pilih, apapun bisa terjadi. Haleluya. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel, sebab mereka akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali dan aku akan berpaling kepadamu, dan kamu akan dikerjakan dan ditaburi. Haleluya. Ini luar biasa. Dan juga kalau Anda membaca ayat 30 dan sampai 35, di sana Tuhan berfirman, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Kamu akan teringat-ingat pada kelakuanmu yang jahat, perbuatanmu yang tidak baik. Kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahanmu dan perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku bertindak, demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah itu, merasa malulah engkau, kamu. Biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu. Aku akan membuat kota-kota didiami lagi, dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Tanah yang sudah lama tinggal tandus akan dikerjakan kembali, supaya jangan lagi tetap tandus di hadapan semua orang yang lintas daripadamu. Sebaliknya, mereka akan berkata, tanah ini yang sudah lama tinggal tandus menjadi taman Eden, dan kota-kota yang sudah runtuh, sunyi, sepi, dan musnah sekarang didiami dan menjadi kubu. Bahkan ini bisa menjadi salah satu alasan kenapa nantinya Israel akan diserang. Karena Israel punya bahan pangan, dan hari-hari ini orang berebutan bahan pangan. Apalagi kalau terjadi kekeringan di berbagai tempat, ya orang membutuhkan bahan makanan untuk penduduk daripada negara-negara. Dan yang kelima ini yang luar biasa. Ini dinubuatkan dalam Yehezkiel 37 ayat 10 sampai 15. Anda sudah tahu ini berkaitan dengan tulang kering yang dihidupkan. Pembentuk yang sangat besar. Dan di sini arti kata besar adalah bersatu untuk menjadi kuat. Dan Israel hari ini adalah militer nomor 3 di dunia di dalam hal nuklir. Nomor 1 Amerika, negara yang mau bersekutu dan mau melindungi Israel. Tetapi nomor 2 adalah Rusia, negara yang mau menghancur luluhkan Israel. Jadi Israel nomor 3, saudara. Kalau Anda jumlahkan nuklir yang dimiliki oleh beberapa negara Eropa, secara gabungan Israel punya lebih banyak. Dan inilah pembuktian bahwa firman Tuhan itu memang tepat dan akurat. Yesaya 37 ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan napas hidup itu masuk ke dalam mereka.
sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Ayat 15, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Ayat 18 dikatakan, maka kalau teman-teman sebangsamu bertanya kepadamu, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa artinya ini? Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia, dan menggabungkannya dengan papan Yehuda. Aku akan menjadikan mereka satu papan, sehingga mereka menjadi satu dalam tanganku. Dan sedang engkau memegang papan-papan yang kau tulisi itu dalam tanganmu di hadapan mereka, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa, dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Tahukah Anda, tahun 1948 merupakan titik balik. Israel belum pernah bersatu lagi sejak zaman Salomo. Itulah terakhir kalinya mereka bersatu sebagai suatu bangsa. Di antaranya mereka tercerai-berai, terpecah belah. Baru tahun 1948 mereka bersatu kembali. Jadi kalau kita membaca Yehezkiel 37, itu baru terjadi sekitar 70-80 tahun yang lalu, saudara. Ini sejarah yang masih dekat dengan kita, masih sangat-sangat fresh, ya, dibandingkan dengan masa di mana kita hidup saat ini. Haleluya. Kita harus merasa bersukacita, bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita melihat firman-Nya digenapi. Yehezkiel yang menubuatkan ini saja, dia tidak melihat firman-Nya digenapi. Tetapi Anda dan saya diizinkan Tuhan untuk melihat penggenapan firman Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Nah, di sesi kali ini saya akan tutup di bagian ini, tetapi kita akan lanjutkan di sesi berikutnya tentang kapan Yehezkiel 38 dan 39 mulai akan digenapi. Tetapi saya akan tutup sesi kali ini dengan sedikit berbicara di slide berikutnya tentang tahun baru Israel 5781 yang baru saja diperingati tanggal 18 sampai 19 September tahun 2020 yang kita kenal dengan Hari Raya Rosh Hashanah. Ya, tahun 5781 Anda harus membacanya dari kanan ke kiri. Bacanya adalah Tav Shin Pe Alef. Ya, P8 Alef adalah satu. Ya, Tav. Ya, Anda nanti baca sendiri, Anda nanti coba tulis sendiri, saudara. Saya cuma nyontek saja dari internet supaya gampang, saudara. Ya, ini biar menjadi penutup daripada sesi kali ini. Saya sedikit mau berbicara tentang apa yang bisa menjadi ekspektasi kita di tahun baru ini. Bahkan memasuki tahun 2021 yang tidak lama lagi, sudah. Sekitar 3 bulan lagi kita memasuki tahun 2021. Kita masih ada di tahun Tafshin Pe Alef. Ya, jadi pembacaan Torah di tahun ini itu berkaitan dengan kesetiaan Tuhan untuk menggenapi perjanjiannya. Salah satu topik yang dibahas di sana adalah tentang Ishak, kemudian tentang Hagar yang juga mendapat perjanjian dari Tuhan, kemudian Abimelek, ya, dan juga kisah-kisah di Alkitab lainnya, ya, di perjanjian lama khususnya, yang berkaitan dengan kesetiaan Tuhan bahwa suatu hari, ya, ada waktunya, ketika genap waktunya Tuhan, maka Dia menggenapi perjanjiannya dengan umat pilihannya. Dan kalau kita bicara tahun baru Israel 5781, itu ada 4 komponen besar yang harus kita perhatikan. Ini berkaitan dengan, ya, angka-angka ini. Ibrani daripada angka 5781 ini.
inilah yang ekspektasi daripada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ya di tahun yang baru ini sampai tahun yang akan datang. Yang pertama komponennya adalah mata. Mata ini ditulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Di sana berbicara tentang berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Jadi hal yang pertama yang harus kita lakukan, yang meresponi masa dan waktu yang kita pahami, tanda zaman yang Tuhan sudah singkapkan dalam kehidupan kita, yang pertama adalah berdoa dan berjaga-jaga. Bahkan dikatakan dalam Wahyu 3 ayat 3, yang ini yang sudah beberapa kali saya jelaskan, kalau kita berjaga-jaga, maka kedatangan Tuhan tidak akan menjadi seperti pencuri. Karena kita akan bisa merasakannya, kita akan punya sense kapan Yesus akan datang kembali. Komponen yang kedua adalah berbicara tentang bajak. Bajak di sini berbicara tentang senjata. Nah, kita lihat di dalam Lukas 9 ayat yang ke-62, itu ayat yang terakhir dari Lukas 9. Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Dan ini berbicara juga seperti ditulis di dalam Efesus 6 tentang perlengkapan senjata Allah ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Kita hidup di hari-hari yang semakin jahat. Nanti ada kaitannya juga dengan angka 21. Ya, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi bajak atau senjata ini berbicara tentang no turning back. Jangan lagi berpaling kalau sudah ikut Tuhan, jangan lagi murtad. Jangan lagi tidak patuh kepada kebenaran. Hiduplah sesuai dengan kebenaran. No turning back. Justru kita harus semakin maju. Semakin sulit keadaan, semakin sukar dunia ini, maka kita harus semakin nempel, semakin melekat dengan Yesus. Haleluya. Dan yang ketiga, ini berbicara tentang pemisahan. Apa itu pemisahan? Matius 24 ayat yang ke-10. Mari kita lihat. Banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, kenapa hal ini terjadi? Karena kasih daripada banyak orang sudah menjadi dingin. Jadi tahun P Alef adalah tahun pemisahan antara gandum dan lalang, pemisahan antara kambing dan domba, pemisahan antara ikan yang baik dan ikan yang buruk. Jadi inilah yang Tuhan expect dari kehidupan kita, supaya hati kita tidak menjadi dingin, supaya kasih kita tidak menjadi dingin, tetapi semakin berapi-api bagi Tuhan, semakin merindukan Tuhan dan kepingin dekat lebih lagi dengan Dia. Dan jangan izinkan hati Anda terlalu mudah tersinggung, terlalu mudah untuk dilukai. Karena ini berbicara tentang orang yang murtad karena kasih sudah menjadi luntur, kasih sudah menjadi dingin. Ya, jadi jangan menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, tetapi orang Kristen yang benar-benar yang mengerti hati Tuhan dan mau mendekat kepada Tuhan. Dan yang terakhir, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar, maka ekspektasinya adalah lembu. Lembu berbicara tentang kekuatan untuk memimpin. Kalau Anda seorang pemimpin, kekuatan untuk menanggung beban. Ya, karena kita tahu bahwa kehidupan ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ya, bahkan semakin kita beranjak usia kita, semakin kita melihat berbagai tantangan di dalam kehidupan ini. Tidak mudah untuk dijalani. Karena itu kita perlu ya kekuatan. Dan kekuatan ini bukan kuat dan gagah kita sendiri, tetapi kekuatan karena kita berjaga-jaga, kita berdoa. Kita punya kekuatan karena no turning back. Karena itu Tuhan memberikan kekuatan pada kita. Dan karena kita bertekad untuk memisahkan diri dari kenajisan dunia, dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa menanggung segala perkara. Dan slide yang terakhir, slide berikutnya, ya kembali lagi ayat 81 ini berbicara P Alef.
Ya, kalau Anda ingat tahun lalu banyak dijelaskan tentang tahun P. P ini berbicara mulut. Ya, kemudian tahun 81 berbicara tentang mulutnya Tuhan, mulut Allah. Karena Aleph Taf, ya, I am the Alpha and the Omega. Akulah yang awal dan yang akhir. Ini berbicara tentang mulut Allah. Maksudnya apa? Kalau tahun lalu, tahun 5780 berbicara tentang mulut kita. Kita harus dengan bijaksana memakai mulut kita. Maka tahun ini ada intervensi Tuhan bersama dengan perkataan kita. Jadi perkataan yang terjaga dengan baik, perkataan yang mengucapkan kata-kata yang positif, hal-hal yang berupa janji Tuhan yang kita deklarasikan. Wahyu 12 ayat yang ke-10, maka ada intervensi Tuhan di sana dengan kuasa darah anak domba dan juga dengan perkataan kita, dengan kesaksian kita. Maka kita mengalahkan musuh-musuh kita, kita mengalahkan para pendakwa kita. Dan tadi saya sudah singgung tentang angka 21, yaitu ada huruf Shin. Shin ini adalah huruf yang ke-21 dari 22 alfabet di dalam Ibrani. Ibrani punya 22 alfabet, kalau kita kan punya 26. Mereka punya 22. 21 itu adalah 2 sebelum terakhir. Itu kata Shin, itu berarti Shaddai. Itu ditulis atau tertera kalau Anda pernah pergi ke Israel, di setiap pintu hotel, kamar hotel, selalu ada Mesusa. Mesusa itu merupakan tanda perlindungan daripada Tuhan. Itu seperti ketika bangsa Israel menjelang keluar dari Mesir, mereka diminta untuk membubuhkan darah pada palang pintu mereka. Itulah Mesusa. Dan Mesusa itu artinya Shaddai. Shaddai adalah salah satu nama Tuhan yang berarti God of more than enough. Tuhan memberkati. Haleluya. Dan nilai Shin, kalau dalam bahasa Ibrani setiap huruf itu punya nilai. Nilai kata Shin itu adalah 300. Dan kita tahu arti 300. 300 artinya pemisahan. Dari mana? Gideon. Itu mulai dari 32.000 ya, pasukan. Berkurang, dipilah, dipisahkan, difilter, ya, disaring, sampai akhirnya muncul angka 300 pasukan. Ini berbicara tentang sisa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan banyak orang. Tuhan hanya membutuhkan sedikit orang yang benar-benar loyal, yang benar-benar berdedikasi, yang benar-benar berapi-api untuk menggoncangkan dunia, untuk menulis kembali sejarah yang baru, melakukan hal-hal yang besar. Itulah Tuhan yang more than enough. Kemudian kita melihat Henokh. Henokh juga hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Ini berkaitan dengan slide yang sebelumnya, di mana kita harus berdoa, berjaga-jaga, kita harus melekat dengan Tuhan, no turning back. Kita harus punya kekuatan untuk bertahan, ya, dan memisahkan diri dari dunia yang semakin najis. Dan di sini dikatakan tentang 21 ini, saudara, atau Shin ini, saudara. Kalau Anda melihat susunan daripada 5781, saya tidak akan mengulasnya secara detail. Kalau ini digabungkan semua menjadi satu kalimat, bisa diklik satu kali, maka arti daripada tahun 5781 adalah you will be amazed. Jadi inilah yang harus menjadi ekspektasi kita di tahun baru Israel maupun menyambut tahun baru kita 2021. You will be amazed. Nah, you will be amazed ini juga punya dua arti. Yang pertama, positif tentunya. Anda akan tercengang mendengar hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Tetapi sebaliknya, you will be amazed juga bisa terjadi di alam yang sebaliknya, yaitu hal-hal yang buruk. Karena 21 merupakan angka, kalau Anda buka di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 kalau tidak salah, Anda coba hitung. Di situ terdaftar dosa-dosa akhir zaman. Dosa-dosa yang tertulis di sana, kalau Anda jumlahkan, jumlahnya 21. 21, saudara.
Nanti Anda lihat ya 2 Timotius 3. Kita hidup di hari yang semakin sukar. Kenapa hari-hari yang dimana kita hidup sukar adalah manusianya egois, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati orang tua dan lain sebagainya. Anda hitung nanti itu jumlahnya 21. Jadi kalau kita bicara you will be amazed, ini bisa amazed dalam hal positif. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, Anda juga bisa tercengang karena banyaknya dosa. Dan tanda bahwa kedatangan Yesus sudah semakin dekat adalah manusia semakin sulit untuk bertobat. Manusia semakin sulit untuk menyadari kesalahannya. Dan itu pun sudah terjadi, saudara. Orang yang salah seringkali lebih galak daripada orang yang benar. Dan kalau diingatkan, kalau ditegur apalagi, mereka akan tersinggung, mereka akan membalas, mereka akan berbuat jahat kepada Anda. Itu tandanya bahwa pengangkatan sudah semakin dekat. Kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Tetapi saya berdoa biar you will be amazed. You will be amazed with God goodness. Dengan kebaikan Tuhan. Dengan hal-hal yang positif yang Tuhan sediakan. You will be amazed. Haleluya. Karena itu selamat tahun baru Israel 5781. Sekalipun saya sudah terlambat sekitar 1 minggu, tetapi kita masih di awal tahun yang baru ya, 5781 masuk menjelang tahun 2021. Haleluya. Tentunya kita akan masuk ke tahun 2021 kalau belum terjadi pengangkatan di tahun 2020. Haleluya. Haleluya. Ya, saya akan akhiri sesi kali ini pada slide ini. Di sesi berikutnya kita akan melihat tentang tanda-tanda digenapinya Yehezkiel 38 dan 39. Dan saya percaya bahwa Anda akan diberkati dengan berbagai hal, bukan sekedar tentang perangnya sebenarnya, tetapi banyak hal yang kita bisa belajar, prinsip-prinsip dan juga hal-hal menarik yang kita bisa belajar di antara ayat-ayat yang ada yang diulas. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you Jesus. Kita akan nyanyikan satu pujian, satu-satunya yang ku andalkan. Karena tadi Shaddai kan, God of more than enough. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Katakan Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
doa syafaat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Nyatanya di malam hari ini Engkau tetap menyertai kami dalam ibadah. Kami diberkati dengan firman kebenaran-Mu yang terus membawa kami untuk mengandalkan Engkau dalam segala keadaan Tuhan. Mempercayai bahwa Engkau yang sudah menentukan sejak awal mula kehidupan itu ada, bahkan sampai di penghujung segala sesuatunya. Engkaulah sumber segalanya. Engkaulah yang mengatur keadaan-keadaan yang ada Tuhan, melalui bangsa yang Kau pilih, bangsa Israel. Dan kami yang boleh menjadi bagian di dalamnya karena Kristus Yesus Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di hari-hari ini. Mampukan kami untuk senantiasa melangkah dalam percaya. Dan kami boleh tercengang-cengang akan kebaikan Tuhan, akan karya kasih-Mu yang luar biasa itu Tuhan di tahun-tahun ini Bapa. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar. Malam hari ini kami juga bersatu hati Tuhan, bersyafaat terus untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bangsa yang ada di mana hari-hari ini terus kami percaya penyertaan Tuhan akan semakin nyata di hari-hari ini atas bangsa kami Indonesia. Merauke sampai Sabang, Miangas, Talot, sampai Timur Kupang Tuhan. Melalui pemimpin-pemimpin bangsa ini. Dari Presiden Bapak Joko Widodo Tuhan, dan setiap mereka yang membantu beliau Tuhan dalam setiap kebijakan dan keputusan yang harus diambil Tuhan, baik di pemerintahan pusat dan juga di pemerintahan daerah Tuhan. Hari-hari ini kami terus serahkan di dalam tangan kasih Tuhan untuk penanganan daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau terus beracara atas bangsa ini, biar vaksin yang dirindukan untuk ada Tuhan Yesus benar-benar boleh ada Tuhan, dan boleh menjadi bagian daripada masyarakat di bangsa ini, sehingga segala sesuatunya boleh kami lihat ada perbaikan dan terus berjalan ke arah yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami juga terus mau berdoa untuk keamanan di bangsa ini Tuhan, untuk segala sesuatu yang ada di bangsa ini, khususnya Papua Tuhan. Kalau hari-hari ini ada kegentingan di sana di Lanijaya Tuhan, dengan penembakan daripada orang-orang yang mengacau keamanan di sana, Bapa, kami serahkan semua di dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus berkatakan ada shalom yang daripada Tuhan di sana, beri kekuatan bagi aparat kepolisian di sana, Kapolda di sana Tuhan, bersama dengan mereka yang menjaga keamanan di sana. Benar-benar mereka boleh melakukan dengan baik Tuhan. Tidak ada Tuhan Yesus penembakan, tidak ada korban jiwa dan lain-lainnya di sana. Bapak, kami terus serahkan Papua di dalam tangan kekuatan Tuhan, dan juga seluruh bangsa Indonesia Tuhan tetap ada dalam perhatian Tuhan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gereja Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja Bethel Indonesia dan pekerja harian yang ada. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan Yesus menjelang ulang tahun yang ke-50 tahun adanya sinode ini Tuhan, Engkau memberkati setiap rencana-rencana ke depan, apapun itu bentuknya Tuhan Yesus, webinar dan juga hal-hal yang akan dilakukan untuk memperingati Tuhan jubileum daripada gereja Bethel Indonesia, biar benar-benar nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dari pemimpin yang ada Tuhan, Pak Rubin Adi Abraham, dan setiap mereka yang membantu beliau Tuhan dalam setiap departemen pelayanan yang ada, Engkau terus memberkatinya Bapa. Dan juga BPD sampai gereja lokal yang ada Bapa, Engkau terus memberkati mereka yang sudah melakukan ibadah secara offline untuk daerah-daerah yang sudah memungkinkan, akan di Jakarta yang masih ada PSBB, biar semuanya boleh berjalan dengan baik
dalam ibadah-ibadah online, tidak mengurangi sukacita dan gairah kudus umat Allah untuk beribadah di hari-hari ke depan ini Bapa. Terima kasih, kami sudah serahkan semuanya kepadamu. Juga pelayanan di tempat ini, kami terus memohon kepada Tuhan, Tuhan yang sudah memulai sesuatu yang baik. Sejauh ini Tuhan sudah menyertai pelayanan ini. Kami tahu rencana Tuhan ke depan juga akan nyata lebih baik dan lebih baik lagi melalui pemimpin yang ada Ibu Dora, Pak Budi Tuhan, keluarga besar, anak mantu dan cucu semuanya yang memberkati pelayan Tuhan, akan jemaat-jemaat yang kekasih dimanapun mereka berada Tuhan, rumah tangga masing-masing, pribadi lepas pribadi, jemaat kasih-Mu nyata Tuhan, kebaikan Tuhan nyata atas mereka. Tuhan menopang dan menolong apapun yang menjadi tantangan permasalahan hidup mereka, akan jadi jawaban yang sempurna Tuhan. Terima kasih untuk mereka yang terus memerlukan topangan doa, mereka yang sakit Tuhan, mereka yang memerlukan pemulihan, jamahan daripada Tuhan. Engkau terus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus membawa Ibu Esther da Costa Tuhan, dalam nama Yesus, jamaah Ibu ini untuk dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia boleh mengalami kebaikan Tuhan. Terima kasih. Dan juga keluarganya, anaknya Ivan da Costa, dan keluarganya, istri, anak-anaknya semuanya Tuhan, Engkau menyertai mereka, menopang dan menolong di dalam nama Yesus. Tidak ada sakit penyakit Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada virus atau apapun yang melemahkan mereka. Mereka dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Adiknya Carter juga kami serahkan dalam tangan Tuhan, dalam perawatan Tuhan, dalam nama Yesus dipulihkan oleh Tuhan. Dan keluarga Carter juga secara keseluruhan Tuhan senantiasa menyertai, menguatkan dan menghiburkan di dalam anugerah kasih dan cinta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sudah serahkan juga Pak Heru Tuhan, dalam nama Yesus, biar katup jantungnya bisa normal kembali, dan dia boleh Tuhan mengalami hal yang baik, kebaikan Tuhan, kesembuhan sempurna menjadi bagian Pak Heru Tuhan. Terima kasih Ibu Indri juga Tuhan, semuanya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sudah melawat, Tuhan sudah memberkati mereka. Bahkan juga Ibu Nina, kami percaya kekuatan daripada Tuhan terus mengalir atas kehidupannya. Izinnya Ibu Lani juga Tuhan, semuanya kami sudah serahkan di dalam tangan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik, kami sudah serahkan semuanya di dalam tangan kekuatan Tuhan. Karena kami percaya kami akan melihat anugerah-Mu, kasih setia Tuhan nyata atas kehidupan setiap kami dan orang-orang yang kami doakan, dan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah serahkan semuanya, syafaat dan doa kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, besok pagi jam 10 waktu Indonesia bagian Barat kita akan ada ibadah hari Minggu pagi. Kemudian juga jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat akan diadakan ibadah remaja melalui aplikasi Zoom. Juga ibadah sekolah minggu diadakan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat, juga melalui aplikasi Zoom. Link akan dikirimkan oleh petugas yang bertanggung jawab. Juga malam harinya pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat tetap diadakan ibadah Minggu malam, ibadah doa, pujian, penyembahan. Saya percaya kalau Anda bergabung, Anda mengikuti dengan setia, pasti Tuhan memberkati dan Tuhan melawat di dalam kehidupan Anda. Bahkan sudah banyak sekali lagi kesaksian-kesaksian yang luar biasa melalui doa dan pujian penyembahan yang disiarkan dari tempat ini. Biar Anda boleh mengikutinya baik secara live maupun Anda bisa mendapatkan rekamannya untuk Anda bisa berpartisipasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati segala kontribusi Anda dan juga partisipasi Anda. Haleluya. Ku terima kuasa
yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaanmu penuhiku. Ku terima kuasa, ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajahmu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaan. Sekali lagi, damai dan penyertaanmu, damai dan penyertaanmu penuhiku. Terima kasih Tuhan, damai dan penyertaan-Mu biar itu terus menjadi bagian di dalam kehidupan kami dan terus kami rasakan saat kami menjalani hari-hari ini. Biar fokus kami terus tertuju hanya kepadamu, sehingga tidak ada yang tawar hati, tidak ada yang patah semangat, tidak ada yang putus asa, tetapi Engkau sendiri Yesus yang menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu, karena Engkau berkata dalam firman-Mu, Aku adalah Aku. Engkau akan menjadi apapun yang diperlukan oleh anak-anak-Mu, Tuhan, yang berseru dan berharap hanya kepadamu. Biar Engkau dipermuliakan lewat keberadaan hidup kami, dan kami mempunyai kesaksian yang baik. Kami mempunyai Tuhan kesaksian untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terus Kau melawat setiap rumah tangga, memberikan Tuhan persaudaraan yang rukun, karena kesanalah Engkau memerintahkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau juga menjaga keluar masuk kami dalam semua aktivitas kami, biar kami dijauhkan dari segala mara bahaya, celaka maupun maut. Virus, bakteri, penyakit tidak dapat menyentuh kehidupan kami. Kami diberikan kesehatan ilahi, sehingga kami dapat memuliakan Engkau dengan tubuh jasmani kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Setiap senjata yang ditempa terhadap kami dan keluarga besar kami tidak akan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sempurna atas kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan berkat-Mu saat kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau memberkati dan melindungi umat-Mu. Engkau menyinari umat-Mu dengan wajah-Mu dan memberikan kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada umat-Mu dan memberikan damai sejahtera di dalam segala keadaan. Mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi. Dan umat yang terus berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Daerahku dan ku
ibadah kami sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya. Shalom. Shalom.